Nah, kenapa saya di sebelah kanan saya itu bicara opportunity. Uh, ini adalah hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan dan menjadi kelebihan daripada kita. Pertama, New Korean Deal. Di sini bicaranya IT. Mereka akan lebih banyak berbicara digital, one basis data, dan artificial intelligence. Tapi tentu IT itu juga ada peralatan-peralatan elektronik di dalamnya, ya, peralatan yang berbahan baku yang menggunakan pasti tetap memerlukan bahan baku dari Indonesia. Ini yang bisa dimanfaatkan. Atau apalagi kita juga punya IT, AI yang juga bisa kita manfaatin, ya. Kalau bilang di di dalam Korean New Deal ini juga termasuk renewable energy. Nah, yang kedua adalah ada Act of Sustainable Use of Timber. Ini intinya karena kita sudah punya SPLK, fee legal, maka itu adalah salah satu kelebihan kita dibandingkan negara-negara pesaing, karena fee legal kita juga sudah punya diakui di Eropa. Jadi satu hal kelebihan dibandingkan dengan Vietnam dan Cina yang masih belum mempunyai sistem yang sama. Terus kemudian, saya pengen menunjukkan, ketika bicara akibat COVID kemarin, boleh dibilang sempat Wuhan itu adalah salah satu kota investasinya Korea di Cina. Ada satu Hyundai itu sampai nggak Hyundai kalau orang Indonesia dengarnya, tapi harusnya bilangnya Hyundai, itu tidak bisa berproduksi hanya gara-gara ada satu spare part yang berasal dari Cina. Itulah kenapa akhirnya mereka membuat kebijakan untuk melakukan reformasi supply chain. Mereka mencari pasar baru, dan di samping juga karena ada sedikit, saya bisa dibilang mini war, tapi sebenarnya nggak war banget antara Jepang dengan Korea terkait dengan chemical product. Nah, itu yang sebenarnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa memasok bahan baku industri yang levelnya sudah lebih tinggi dari ke Korea Selatan. Next, ketika saya mencoba memberikan informasi terkait dengan perjanjian apa sih yang sudah ada di antara kedua negara, karena ini perjanjian ini sebenarnya mensmoothkan antara memberikan kemudahan untuk melakukan perdagangan dan juga melakukan investasi. Tapi sayangnya Indonesia Korea baru ada satu dalam kerangka ASEAN Korea Free Trade Agreement yang notabene kita bersaing dengan 9 negara ASEAN lainnya untuk masuk ke Korea Selatan. Tapi thanks kemarin di bulan November kita sudah berhasil mengkonkludkan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Korea. Hopefully, karena sekarang masih dalam proses penerjemahan dalam kedua bahasa, semoga dalam tahun ini bisa ditandatangani, walaupun prosesnya setelah tanda tangan ada ratifikasi kembali, dan kita berharap dengan IKCPA ini bisa membawa nilai perdagangan Indonesia ke Korea, antara Indonesia dengan Korea, khusus perdagangan mencapai 30 miliar dolar, saat ini baru 18 miliar dolar di tahun 2022. Tapi juga berharap semakin banyak investasi Korea yang artinya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu ekspor dengan Korea. Ini saya ingin menyampaikan, kita lihat kalau bicara ekspor dengan Korea, maka artinya kita harus melihat perdagangan Korea Selatan dengan dunia seperti apa. Kalau dilihat dari sini adalah bisa dibilang ekspor Korea Selatan ke dunia itu levelnya sudah, karena memang sudah tinggi, karena memang mereka punya 3 produk utama, ekspor utama yang memang sudah didesain dari zaman
ketika Samsung, Hyundai, kemudian LG dibesarkan, yaitu elektronik, motocars, telepon set yang kaitannya sama teknologi. Untuk mereka bisa sampai sejauh ini, mereka sangat investasi besar-besaran di R&D, hal yang tidak kita punyai. Sayangnya itu, harusnya kalau kita memang berniat untuk datang untuk mengekspor, ini harusnya kita punya tujuan utamanya yang mana. Walaupun ada yang bilang kan ada produk utama, potensial, tapi tidak semua effort dibawa ke sana. Ketika kita bicara mereka mengembangkan mobil, maka industri besi bajanya mereka diperkuat, maka ada posko di sana. Ketika kita bicara elektronik yang handphone Samsung itu, mereka chemicalnya diperkuat juga, karena biar bagaimanapun juga ada bahan-bahan kimia yang chemical produk turunannya yang sebenarnya merupakan bahan baku dari industri mereka. Tapi mereka bukan berarti kemudian hanya menggunakan dalam negeri. Mereka lakukanlah impor dari negara-negara lain yang mereka nggak punya. Saya agak menarik di sini terkait dengan petroleum ya. Korea impor petroleum terbesar. Sebenarnya dia juga kalau kita ini kan saya hanya menunjukkan 10 produk utamanya, tapi sebenarnya ada nih 5% dari produk mereka mengekspor minyak. Kenapa? Karena mereka merupakan negara dengan kapasitas refinery yang paling besar di dunia. Mereka nggak punya minyak loh, tapi mereka bisa mengekspor minyak. Satu hal yang bahkan Indonesia pun mengimpor dari Korea untuk beberapa hal. Nah ini yang menjadi kunci ya. Jadi banyak produk-produk yang Korea ke dunia itu basically mereka nggak punya bahan bakunya, tapi mereka bisa impor karena mereka melakukan nilai tambah di dalam. Proses nilai tambahnya ada di dalam Korea. Itu yang membuat mereka mampu melakukan ekspor ke dunia. Kalau boleh dibilang, kalau kita lihat memang negara trading partner mereka masih terbesar masih Cina dan Amerika. Kemudian kalau bicara ekspor Vietnam, karena kalau kita lihat neraca dagangnya Vietnam itu sebenarnya sangat defisit terhadap Korea, tapi investasinya dia banyak ke Korea. Saya kemarin sempat ketika kita bicarain ketika perundingan Indonesia Korea CEPA, kita tanya sama counterpart sama teman-teman Vietnam, lu nggak pengen nih perbaiki neraca dagang Vietnam sama Korea? Enggak lah, karena gue butuhnya investasi. Jadi investasi Korea ke Vietnam, kemudian mereka ekspor dengan Korea ke negara lain. Itu yang mereka gunakan. Kalau bisa dilihat di sini, lihat Indonesia berada kalau bicara ekspor, Indonesia nomor 14 tujuan hanya 2%. Tapi kalau bicara impor, Indonesia nomor 13 juga hanya 2%. Padahal kalau kita lihat, kita bilang, barang kita banyak ke Vietnam gitu loh. Barang kita banyak ke Vietnam, barang kita banyak ke Malaysia, barang kita banyak ke Singapura. Kalau mau dilihat, lihat Vietnam nomor 3 kalau bicara ekspor korsel. Kemudian di bawahnya Singapura. Baru kemudian Malaysia. Hal yang sama terjadi di impor. Vietnam juga, kemudian Singapura mereka juga melakukan. Sebenarnya Vietnam sama Indonesia. Tetap Vietnam jadi ininya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal sih. Tapi kembali, kenapa bukan Indonesia gitu loh. Itu yang menjadi catatan. Ini kalau saya lihat dari 10 produk, saya mencoba narik ke dalam beberapa produk, terutama yang kaitannya dengan 6 digitnya. Silakan dilihat trennya seperti apa, karena ini terlalu kecil bagi saya. Tapi basically, boleh dibilang, bisa kebayang dari HS digitnya memang masih tetap terlihat bahwa
teknologi tinggi lah yang dipakai. Nah, kenapa kalau ini slide-nya saya mencoba, karena tadi Pak Isnandar sebenarnya bilang 30 menit lu omongin aja lah Korea Selatan seperti apa semua. Saya cuma ingin menyampaikan di sini betapa yang namanya kerjasama antara pelaku usaha cable-nya Korea dengan pelaku usaha UMKM-nya mereka. Kalau dilihat di sini, jumlahnya sebenarnya sama seperti di Indonesia. Pelaku usaha yang besar itu cuma beberapa, makanya mereka punya list yang namanya cable hanya sampai 20. Kemudian di bawahnya itu baru menengah, dan SMEs-nya sekitar sekian. Ini boleh dilihat hampir semua 90% dengan jumlah tenaga kerja yang cukup. Ketika COVID muncul, inilah yang paling langsung di depan, yang garda terdepan yang mendapatkan bantuan utama, termasuk di samping juga untuk sektor-sektor yang saya rasa hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi UMKM sebenarnya mendapat, bedanya tinggal implementasinya seperti apa kan gitu, gerak cepatnya seperti apa. Kalau boleh dibilang antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil di Korea, menengah kecil di Korea, itu bukan bukan saling memakan, tapi mereka kolaborasi. Karena saya pernah mengunjungi bersama Pak Dubes kami, Pak Umar Hadi, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sering melihat beliau, karena beliau memang sangat aktif di beberapa webinar untuk menyampaikan Korea Selatan seperti apa. Kita pernah datang ke pembuatan kereta api, kebetulan pada saat itu terjadi pengapalan terhadap LRT-nya pesanan Indonesia waktu itu ke Palembang sebelum SEA Games. Saya tanya sama manajer produksi di sana, ini sebenarnya saya lupa, bukan Korea, wait, oh Hyundai Rotem, dia yang pembuat LRT. Kalau KTX, kalau bagi yang pernah Korea, kalau naik KTX, kereta cepatnya namanya KTX atau SRT, kemudian kereta ekonominya namanya Mugunghwa, itu sebenarnya dibuat oleh Hyundai Rotem itu. Hyundai ini, saya tanya, sebenarnya berapa sih, apa aja sih yang dihasilkan Hyundai? Dia langsung bilang, saya di sini cuma perakit. Saya punya 200 vendor UMKM di seluruh Korea. Jadi ketika bicara pegangan itu, berarti itu dari UKM yang mana. Kemudian kecil-kecil bahkan paku-pakunya itu bukan Hyundai sendiri yang bikin, tidak. Mereka ambil jadi mereka hanya merakit gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya saling memakan. Bahkan kalau untuk makanan yang namanya kecil-kecil, biasanya mereka jualan langsung, yang itu kayak kalau saya boleh dibilang jarang ada produk makanan yang dibuat langsung nah sama sih kayak di Indonesia, franchise modelnya. Jadi yang besar dia punya dan makanan siap saji itu yang dijual oleh si pedagang kecil-kecil kayak gitu. Tapi kalau yang langsung yang dimasak lain itu saya rasa sama sih kayak di Indonesia. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa Korea Selatan punya sistem yang sedemikian rupa yang mewajibkan ada sekian banyak peraturan, tapi bukan, dia sangat rigid, di mana mengharuskan pelaku usaha besar untuk mengambil hasil produksi dari UMKM. Ketika COVID ini lebih dipertajam lagi oleh mereka. Pemerintah memaksa si Samsung, memaksa si Hyundai, memaksa si LG untuk ngambil produk UMKM biar tetap berjalan. Mereka disuruh beli produknya, mereka harus ngasih duit untuk biar UMKM itu berproduksi gitu. Itu yang mereka lakukan untuk tetap berusaha
agar tidak terlalu dalam penurunan ekspor yang terjadi ke dunia. Nah, ini juga menjawab, saya ingin membandingkan FTA Korea dengan Indonesia. Indonesia baru 8 yang entry into force atau yang berlaku, dan dari 8 itu pun kalau boleh saya bilang kebanyakan lihat ASEAN 3, ASEAN plus 3. ASEAN plus 3 ini kalau nggak salah Cina, Jepang, dan Korea. Kemudian ASEAN Jepang, ASEAN Korea, ASEAN China. ASEAN masih dalam artinya kita bersaing di dalam ASEAN untuk memperebutkan, walaupun ada kerjasama di sana gitu. Kita yang punya single itu cuman Jepang, kemudian Indonesia, Korea ini belum. Terus terang sebelum kita masih baru sign-in, terus Pakistan yang sudah, Australia sebenarnya juga sudah, Mozambik dan EFTA, itu pun EFTA sama Chile, dan khusus EFTA juga masih dalam proses ratifikasi kecuali untuk Australia. Tapi kalau di sisi lain, Korea sendiri punya FTA itu khusus bilateralnya saja ada 15 bilateral Korea. Tapi kalau bicara kemudian keseluruhan ya dari bilateral dan multilateral mereka, bilateral, regional, dan mereka itu in total ada 18. Karena ada Asia Pacific Trade Agreement, kemudian ada dia banyak, kita bayangkan ada pasar lain yang bisa kita bidik bersama Korea di sini, Amerika Latin. Apalagi Amerika Serikat, Kanada, benua Amerika kita bisa manfaatin karena kita baru hanya punya dengan Chile. Kalau dilihat dari Indo-Pasifik, mereka sudah punya New Zealand yang bisa kita manfaatin. Kalau kita lihat dari ini, mereka udah punya India, walaupun sebenarnya India kita juga lagi sedang jalan ya. Tapi saya bukan berarti Indonesia nggak berusaha. Ini adalah saya ambil dari Direktorat Perundingan Bilateral, saya mencoba menginformasikan ini adalah bilateral agreement Indonesia yang harapannya segera terjadi, segera ada, jadi bisa dibilang ada, kalau bicara ongoing, termasuk yang ongoing negotiations, kita punya 16. Tapi kita harus pintar-pintar nih ngelihat yang mana menggunakan dari Korea, yang mana dari Indonesia, kan gitu. Itu yang membedakan ekspor dengan Koreanya yang mesti kita cek. Tapi ini ada possible negotiation-nya juga cukup banyak. Walaupun saya yakin Korea juga melakukan hal yang sama, tapi Korea itu tipe yang apa ya, boleh dibilang dia sangat hati-hati, dia akan melihat, dia mengkalkulasi semuanya dengan karena mereka punya data dan mereka punya R&D, punya think tank yang luar biasa. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah mereka didasarkan pada tidak hanya tidak hanya dilihat dari political side, tapi juga sebenarnya dilihat dari data. Mereka bahkan bikin decision making pemerintah, pelaku usaha berdasarkan data yang ada. Jadi sangat penting memang kita melakukan R&D. Saya tidak mengatakan bahwa UMKM kita tidak bisa melakukan. Tidak, sebenarnya kita, Bapak dan Ibu yang notabene lebih banyak di UMKM, paling tidak pelajari pasarnya, seperti yang Pak Isnanda tadi bilang. Tolong, pemilihan market itu mesti penting. Pelajarin pasarnya. Sehingga inilah menjadi catatan bagi kita,